Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri cinta yang sudah 111 dan ada permintaan untuk dari orang yang sering mendengarkan cinta. Sis Brenda kapan-kapan bahas dong Guardian Angel gitu. Jadi malam ini saya memenuhi permintaan tentang pembahasan tentang Guardian Angel. Guardian Angel ini adalah bro dan sis, bukan saya dapatkan dari meditasi, tetapi Guardian Angel ini saya dapatkan pengertian ini dari sesi-sesi regresi dengan para guru. Jadi tentang Guardian Angel ini seringkali orang Chinese bilangnya Kui Jin. Selamat malam yang baru bergabung. Ada yang bilang Kui Jin, ada yang bilang Kui Ren, ada yang bilang angel gitu ya, penunjuk gitu, dewa penunjuk. Sebenarnya mereka ini dewa. Jadi angel itu kan sebenarnya dewa dari alam-alam dewa. Jadi malam brohar, malam semua yang baru bergabung. Jadi mereka ini memang bersama dengan manusia. Karena memang mereka itu mendapatkan seperti kodam, benar bro Wilson Putih. Saya baru mau bilang, saya lagi mikir-mikir bahasa Arabnya apa. Nah itu benar kodam. Jadi Guardian Angel ini ada di setiap bangsa, dalam setiap mau negara apapun ya, itu ada Guardian Angelnya. Dan setiap orang itu punya Guardian Angel. Tapi tergantung bagaimana kepekaan kita terhadap mereka. Apa yang mereka sampaikan. Jadi seringkali begini bro dan sis. Kalau saya itu dulu tidak mengerti. Kalau ada Guardian Angel, contoh. Saya tuh lagi nyetir mobil. Terus ada suara bilang, Brenda. Nggak bilang Brenda, maaf. Jangan ke kiri. Pesannya begitu. Tapi saya bingung, itu suara dari mana? Kenapa bilang jangan ke kiri? Lah saya memang mau belok kiri. Udah sebentar lagi udah mau sampai gitu. Jadi saya tuh tidak pernah mau dengar suara itu. Jadi saya belok ke kiri. Apa yang terjadi bro dan sis? Mobil saya pernah ditabrak orang. Pernah mengalami kemacetan, ada banjir, ada apa. Pokoknya saya tidak pernah mau mendengarkan suara-suara yang kalau ada orang bilang, saya mungkin kalau zaman sekarang itu dibilangnya schizofreni. Kalau orang tidak mengerti ya, kan ada orang-orang yang punya kemampuan mendengar. Nanti saya cerita klien saya hari ini. Jadi itu sebenarnya adalah kalau misalnya bro dan sis pernah tahu ya gambar gitu. Sebelahnya itu gambar seperti malaikat, sebelahnya lagi adalah dewa. Seperti yang bertaring gitu ya. Nah itu sebenarnya benar banget. Jadi kalau seandainya ada orang yang bisa mendengar ada suara lain selain suara manusia, ini bukan manusia. Guardian Angel itu bro dan sis, suaranya itu halus, lembut, penuh dengan cinta kasih dan welas asih. Mereka tidak akan pernah mencelakai kita. Tetapi kalau itu yang bertaring, mereka bisa mencelakai. Misalnya saya seringkali memberikan contoh gini kepada klien saya yang punya kemampuan. Seandainya ada suara, misalnya saya lagi diskusi dengan seseorang. Terus heated argument gitu, panas gitu ya, sampai kesel gitu. Kalau suara Guardian Angel akan bilang, sabarlah, jangan dilawan. Kayak gitu-gitu tuh, menenangkan gitu. Tetapi kalau itu bukan Guardian Angel atau mereka adalah yang bertaring tadi itu, mereka akan memberikan kita instruksi, udah pukul aja, lawan aja. Seperti itu. Jadi jangan didengar kalau yang punya kemampuan mendengar seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka ada. Jadi tergantung kalau kita di TWIM itu disarankan untuk 6R, tidak ke sana arahnya. Tetapi seringkali pula kita kalau lagi
mentok gitu ya meditasi, kita seringkali diminta bertanya, apa yang menyebabkan ini? Nanti akan ada jawaban muncul. Seringkali itu adalah guardian angel kita. Jadi itu yang orang suka nggak percaya, termasuk saya dulunya. Jadi saya pernah bandel nih bro dan sis. Halo, selamat malam yang baru bergabung. Saya pernah bandel sekali seperti yang tadi saya udah cerita, mau belok kiri. Jangan gitu ya, padahal nanti ada masalah. Halo Laris Jaya, selamat malam. Terus udah gitu sering banget deh pokoknya dikasih tahu, saya tuh nggak pernah mau dengar. Ngeyel. Termasuk pada saat saya bertemu dengan mantan saya. Hati saya tuh udah ada suara, bukan ini. Tapi logika nih bro dan sis yang mikir, udahlah, udah ada orangnya. Waktu itu saya memenuhi janji saya sama papa saya yang sedang sakit, kalau ada yang melamar saya nikah. Jadi lebih ke logik, lebih ke logika. Dan ternyata Google pun tidak bisa menjawab banyak pertanyaan. Jadi ternyata harusnya saya mendengar kata hati. Akhirnya saya semakin menyadari pada saat saya sekolah Life Between Lives tahun 2004 di Studio City di LA. Waktu itu dengan guru saya almarhum Michael Newton. Kalau ada yang pernah baca buku Destiny of Soul dan Journey of Soul. Jadi di sana itu waktu sekolah itu saya menemukan, dikasih tahu nih sama guardian angel kita, harus guardian angel saya, dan setiap guardian angel itu ada nama khusus kepada kita dan kita juga tahu nama mereka. Saya nggak boleh kasih tahu nih kepada bro dan sis, karena kalau di dalam sesi saya pun misalnya ada orang yang kepengen ketemu sama guardian angel mereka, saya bisa pertemukan dan saya tidak akan meminta mereka kasih tahu siapa nama mereka guardian angelnya. Karena mereka itu sangat private bro dan sis. Mereka itu mau memberitahu kepada orang yang mereka bantu gitu, yang mereka jaga ya, guardian namanya juga, penjaga kita. Nah, jadi singkat cerita, guardian angel yang utama, kalau yang dia nih nggak bisa lari. Jadi ini dia ngasih tahu ke saya, harusnya kamu tuh ada 3 katanya. Oh, kenapa sekarang cuma 2? Waktu itu ya 2004. Oh, yang satu udah pergi karena sifatnya masih, mereka ini masih dewa, masih angel gitu. Jadi mereka masih punya perasaan dan bisa kesal. Pergi katanya. Lah jadi saya rugi dong, gimana mau balikinnya? Nggak bisa karena udah ngebantuin orang lain. Jadi bro dan sis, saya mau membahas tema tentang guardian angel ini. Kalau kalian mempunyai input tiba-tiba muncul gitu ya, nah itu harus diperhatikan. Sebentar saya bahas pertanyaan-pertanyaan. Saya juga sering mengatakan begini, guardian angel kita ini tidak selalu bentuknya laki-laki, tidak selalu bentuknya perempuan, bisa tanpa gender. Itu yang menarik. Kalau tanpa gender itu mereka sepertinya sudah di alam-alam lebih tinggi, alam-alam Brahma gitu. Jadi ada yang tanpa gender. Dan mereka itu waktu di sekolah itu sama almarhum Michael Newton itu dijelaskan bahwa mereka bentuknya seperti halo. Halo itu seperti cahaya. Jadi kalau kalian melihat suatu, ada yang punya kemampuan melihat ya, itu kalau mereka bilang mereka adalah guardian angel kita tapi mereka butek gitu warnanya, itu bukan guardian angel. Angel itu sudah dalam posisi dewa, sudah dalam bentuk lebih tinggi daripada manusia ya. Jadi seperti itu. Nah, seringkali mereka itu bisa kasih message itu lewat mimpi. Jadi saya sering kasih tahu sama klien saya, kalau mimpi yang menjadi kenyataan coba dicatat. Misalnya kalau lagi mau mimpi, lagi mau tidur itu kan ya, kita nih waktu mau bangun ingat tadi mimpinya apa sebelum buka mata. Ingat-ingat jalan ceritanya, lalu begitu buka mata langsung nyatet tanggal berapa kejadiannya apa. Nanti diingat-ingat dari mimpi sampai terjadi betulan ini berapa lama jedanya. Ada klien saya yang semalam mimpi, hari ini terjadi. Ada yang berapa lama mimpi, terjadinya 2 minggu berikutnya. Ada yang mimpi beberapa bulan berikutnya. Makanya kenapa pentingnya dicatat supaya kita bisa melihat
pattern atau polanya itu seberapa sering kita mendapatkan input-input itu dari mereka. Dan itu harus diperhatikan brosis. Jadi contohnya ada klien yang bilang begini, waktu itu klien ini pernah datang ke saya. Jadi saya tahu dia punya kemampuan dalam hal melihat makhluk seperti itu. Dan dia dia bilang dia sering mendapatkan message dari guardian angel. Saya memang sering dikasih mimpi. Jadi dia bilang, saya mimpi Sis Bren, dia waktu itu BBM, zaman BBM dulu. Sis Bren, aku mimpi pesawat logo merah jatuh. Apa artinya katanya? Ya saya bilang jangan naiklah pesawat logo merah, hindari semua pesawat yang logonya merah. Nggak lama dia BBM lagi beberapa minggu berikutnya. Sis Bren, betul tuh pesawat logo itu, saya nggak sebut lah ya, nanti nggak etis. Logonya itu yang itu katanya jatuh tuh tadi katanya, persis seperti mimpi saya. Jadi ya sama seperti klien saya yang mimpi tadi malam hari ini terjadi itu. Jadi dia mimpi katanya sedang di mobil lewat Lapiasa di Bundaran Kelapa Gading dan mobilnya ketabrak gitu. Akhirnya dia nggak cerita sama papanya, besoknya dia lewat situ, betul persis seperti terjadi apa yang dia dalam mimpinya itu. Seharusnya dia menghindari tempat itu tujuan guardian angel ngasih preview itu, supaya kita manusia ini peka untuk mengerti message-nya tuh apa. Nah kemudian yang serunya lagi, ada yang bilang begini, Sis Bren, saya tuh sampai takut loh katanya, saya tuh sering banget dimimpiin orang meninggal padahal orangnya masih hidup. Terus nggak lama betul-betul orangnya meninggal. Aduh sampai saya rasanya bersalah sekali. Lah kan bukan bro atau sis yang bikin mimpi itu kan. Dia jadi dikasih mimpi, dikasih preview. Nah kalau ada yang seperti itu, sebaiknya menurut saya saran ya bro dan sis, seharusnya itu bilang sama orang yang dikasih mimpi, kamu banyak-banyak doa ya. Banyak-banyak lakukan kebaikan. Tidak menjadi masalah kepercayaannya apa. Karena guardian angel ini tidak ada hubungannya dengan agama. Nah kemudian kalau kita udah kasih tahu nih message yang kita dapatkan itu, ya sudah, terserah orangnya mau dengar atau tidak, nggak jadi masalah. Nah satu hari kita dengar bahwa dia sudah pergi. Ya sudah, kita sudah selesai menyelesaikan tugas kita ngasih tahu supaya orang ini banyak doa dan banyak melakukan kebaikan. Seperti itu bro dan sis. Terus kemudian ada lagi katanya, saya sering mimpi tsunami. Gimana nih Sis Bren, saya udah punya tiket mau ke Bali gitu. Ya pergilah. Masa gara-gara mimpi nggak jadi pergi? Cuma kalau cari hotel itu, kalau di tepi pantai, pilihlah yang di atas lantai 5 gitu. Supaya ya kalau betulan ada tsunami ya nggak kesapu sama airnya gitu. Jadi message ini adalah bagi kita untuk mengerti dan waspada, bukan parno. Sekali lagi bukan untuk parno ya. Sejak cerita bahwa guardian angel saya itu pergi gara-gara saya ngeyel, memang benar 1000 kali misalnya dikasih tahu, nggak pernah saya ikuti. Jadi yang rugi sebenarnya saya bodoh gitu ya, karena yaitu kebodohan karena tidak mengerti. Tapi sejak saya mengerti, oh ternyata guardian angel itu ada. Terus ada yang nanya, Sis Brenda, saya ini dulu sering banget dapat mimpi, tapi lama-lama hilang. Dan mimpi itu terjadi betulan tapi hilang. Terus pertanyaan saya cuma satu, apakah kamu menjaga sila? Dia senyum-senyum. Iya sih Sis Bren, namanya juga kita hidup ya di dunia. Ya masih lah bohong-bohong, ya masih lah apa gitu, masih potong ayam lah apa seperti itu. Nah itu guardian angel gak suka kalau kita melanggar sila bro dan sis. Jadi apa tuh silanya? Nah ini kemoralan sebenarnya. 10 perintah Allah juga ada di situ. Jadi sama sebenarnya. Tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Tidak melakukan hubungan seksual yang salah. Tidak bohong, gosip, memecah belah, kata-kata kasar, dan tidak menggunakan narkoba dan alkohol. Jadi kalau kita melanggar ini semua, maka mereka juga jadi nggak suka sama kita dan mereka bisa kabur, pergi.
Ya karena mereka berusaha tuh mendampingi kita, tapi manusia ini suka bodoh karena tidak mengerti. Termasuk saya dulu. Jadi seperti itu. Nah, Jian Yuku, sis itu gimana bedainnya logika sendiri dengan nasihat guardian? Terkadang seperti ada masukan-masukan di dalam pikiran termasuk lagi tenang, terutama lagi tenang. Kalau lagi marah juga kadang bisa ke hold biar nggak lose control. Ya bagus. Memang saat kita tenang, saat kita lagi relax, kita bertanya apa tuh jawaban bisa muncul. Ada lagi ciri guardian kalau kita lagi misalnya pertanyaan kita nggak terjawab-jawab. Kita melihat angka kembar nih bro dan sis. Terutama di jam ya, kalau nggak sengaja, saya sering banget tuh ngeliat 10-10, 11-11, 12-12, 13-13, 14-14, seperti itu tuh sering banget ngeliat. Pada saat itu kalau kita tahu, mengerti, ya udah bertanya. Waktu itu saya bertanya ini belum ada jawabannya, nanti dia kasih tahu. Terkadang bisa begitu. Saya tidak mengajarkan mistis ya bro dan sis, tapi lebih ke intuisi. Dan intuisi kita makin tajam kalau kita meditasi. Dan jaga sila sudah pasti ya. Jadi itu yang saya mau bahas. Halo, selamat malam semua. Agree sis, terima kasih sis Mavin. Saya mau lihat lagi. Lihat lagi pertanyaan-pertanyaan. Dari sis Sylvia Mansil. Sis Brenda bila sering mimpi dewa dan bodhisatwa itu kenapa ya? Yaitu mereka mau kasih message. Atau mereka adalah guardian angelnya si Sylvia. Jadi bukan. Nah ini harus bisa membedakan. Yang dibilang tuh kalau ada yang bilang, wah yuk kita pergi ke tempat yang bisa loktung Dewi Kwan Im. Udah jangan percaya. Dewi Kwan Im itu bodhisatwa. Beliau itu penuh dengan cinta kasih dan welas asih. Dan beliau itu sudah bersih energinya. Masa iya mau masuk ke dalam badan manusia yang jorok, kotor, banyak sampahnya? Nggak mungkin. Nah jadi kalau sering dimimpikin dewa dan bodhisatwa itu ya artinya mereka bisa jadi adalah guardian angel si Sylvia. Dan juga mau kasih message bahwa mereka itu ada. Atau memang sis dengan mereka itu ada jodoh di kehidupan lampau. Sehingga mereka datang karena kalau nggak ada jodoh mereka tidak akan mendatangi kita. Begitu. Oke, yang mau bertanya silakan ya. Nanti seandainya. Halo Bro Seho, selamat malam. Sis Mavin, yes benar banget, semakin jaga sila semakin tajam intuisi kita. Betul. Memang, jadi intuisi kita itu akan makin tajam. Jadi sila ini jangan main-main. Sepertinya simple, tapi ini adalah penjaga kita. Kalau kita jaga sila dengan baik, kita nggak perlu takut apapun yang akan terjadi. Natalia Darmayanti, sis kalau makan hewan yang sudah mati, apakah termasuk melanggar sila? Ya enggak lah sis. Misalnya nih, saya juga suka sekali sama kepiting. Tapi sejak saya tahu kalau membunuh kepiting itu atau pesan kepiting itu melanggar sila, saya sudah tidak lagi. Tapi kalau itu kepiting soka yang sudah beku, ya saya pesen dimasak apa gitu ya. Nah seperti itu, tidak melanggar sila karena sis tidak meminta binatang itu dipotong hanya untuk sis Natalia. Seperti itu, jadi nggak melanggar sila ya. Jadi jangan khawatir kalau udah jadi bangke kita beli dan kita minta masak, tidak melanggar sila. Sis Suryana, selamat malam Sis Brenda dan all. Oke. Bro Henry Chan, selamat malam Mami. Hai. Sis, ini Chandra Santoso, mungkin bro ya. Ketika bermeditasi muncul penampakan dewa-dewi tertentu, ada yang memberikan pesan dan sebagainya. Apakah itu guardian angel Sis Brenda? Betul. Biasanya mereka memberikan pesan seperti itu. Tetapi begini bro atau sis, kalau kita di twin, kalau kita mau pemurnian batin, apapun yang datang, mau bentuknya dewa, mau bentuknya dewi, mau itu gambar siapapun, itu ndak boleh diperhatikan karena kita mau pemurnian batin. Ya, jadi kita hanya menghormat saja, mengangguk, lalu kita 6R dan kita lanjutkan dengan objek kita. Itu yang biasanya kita sarankan.
Memang mereka bisa memberikan pesan dan mereka sudah menjadi guardian angelnya. Dan mereka tugasnya ya begitu, memberitahu. Makanya kita bisa lebih peka saat kita meditasi memang. Jadi itu kalau mereka kasih masukan-masukan ya didengarkan. Vika Kurniawati, sis 2 kali saya mimpi ketemu seorang bante. Bantenya masih hidup atau sudah meninggal sis? Kira-kira ada pesan apa? Nggak tahu, karena tergantung. Itu bantenya masih hidup atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal artinya ada pesan yang beliau itu mau sampaikan. Kelihatan pula nih soal mimpi nih bro dan sis ya. Nanti ya bro Henry ya. Misalnya kita mimpi seseorang yang sudah meninggal datang pada kita. Wajahnya itu bagus sekali, muda, happy. Nah mereka itu sudah menjadi dewa. Sudah hidup bahagia di alam bahagia ya. Jadi bersyukur bahwa mereka itu kita lihat seperti itu baik keadaannya. Tetapi kalau mereka itu datang kepada kita dengan sedih, compang-camping, sepertinya nggak bahagia hidupnya, mereka adalah peta atau hantu. Jadi mereka butuh pelimpahan jasa, ya itu. Jadi saya tidak tahu nih yang sis Vika Kurniawati ini bilang ketemu bante ini, bantenya masih hidup atau tidak, saya tidak tahu. Bro Henry Chen 168, saya beberapa kali dapat pesan dari Guardian Angel sehingga terlepas dari bahaya kematian. Pertanyaannya, apakah kita bisa berterima kasih melimpahkan jasa ucapan terima kasih atas kebaikannya? Tentunya bro, mereka ini masih dewa. Mereka ini melakukan kebaikan ya. Jadi kalau bro jaga sila, mereka jaga nih bro sehingga terbebas dari masalah, terbebas dari kecelakaan. Kita berterima kasih pada saat bro memancarkan metta, karuna, mudita, UPK, pancarkan kepada itu ya, itu kan kita diminta memancarkan ke seluruh alam semesta. Nah, kita boleh khusus memancarkan kepada mereka yang sudah menjaga kita ya. Jadi kan kita sudah diajarkan bagaimana memancarkan metta ditujukan kepada seseorang gitu ya. Juga kepada guardian angel kita. Berterima kasih, memang tugas mereka adalah menjaga kita. Jadi kalau kita sila dijaga dengan baik, nggak usah takut terjadi kecelakaan. Jadi kalau misalnya mau terjadi pun nggak fatal. Ya namanya kalau sudah harus berbuah ya, apapun itu. Jadi kita harus terima tapi tidak fatal, nggak sampai meninggal. Ini ada satu cerita sebelum saya lanjutkan. Jadi sudah terjawab ya Bro Henry Chen ya, silakan itu mengucapkan terima kasih. Jadi kalau seandainya dikasih tahu seperti itu ya dengarkan, jangan ngeyel. Nah kalau kita sudah diberi dijaga dengan baik, saat kita memulai meditasi atau saat pelimpahan jasa, tambahkan kepada semua makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan saya, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau, semoga mendapatkan jasa kebajikan ini. Itu pun bisa dilakukan pelimpahan jasa seperti itu. Sis Mafin ahli warga, biasanya kalau mimpi yang sudah almarhum wajahnya tidak terlihat jelas, hanya cahaya putih terang. Ya, betul, tergantung sis. Kalau dalam posisinya itu sudah dewa, memang seperti itu. Ada yang wajahnya kelihatan muda gitu, seger gitu. Nah itu pun juga bisa. Jadi bisa cahaya, bisa dalam bentuk wajah yang bagus. Sis, informasi yang pernah dapat katanya sekarang guardian angel saya sudah jarang mendekat ke saya karena sekarang saya sudah bisa lebih mengendalikan diri dan sudah lebih bijak dibandingkan dulu. Bagus, Bro Seho. Ya memang pada saat kita sudah ada hasil baik dari meditasi, kita bisa mengikis-mengikis. Mereka itu kan menjaga seseorang yang, tapi tetap saja ada bro, walaupun bagaimana mereka bisa tetap ada di dekat kita. Karena tugas mereka adalah mengguard, menjaga kita. Jadi ya mereka nggak seintensif dulu mungkin ya. Kalau dulu mungkin 24/7 gitu, 24 jam 7 hari seminggu, 30 hari atau 31 hari atau 28-29 hari dalam sebulan. Itu mereka selalu ada. Makanya anak kecil itu ya
anak bayi itu mereka suka bisa komunikasi, diajak main, diajak bercanda sama guardian angel mereka, ya enggak apa-apa, kan dijaga ya. Jadi begitu. Kemudian Bante yang ada di mimpi masih hidup. Oh, Bantenya masih hidup. Coba saja sis bertemu dengan Bante tersebut. Nggak usah ngomong apa-apa dan coba lihat. Mungkin Bante tersebut punya message, punya berita apa yang harus sis lakukan misalnya. Bisa saja. Tapi kalau sis misalnya Bantenya itu tinggalnya jauh gitu ya, nggak di Indonesia yang nggak mungkin ditemui, ya sudah, berterima kasih saja karena memang ada sesuatu hubungan begitu. Atau mungkin bisa saja nih Sis Vika baru mendengarkan ceramah beliau, masuk dalam mimpi karena pesan-pesan dhamma dari beliau ini begitu masuk ke dalam pikiran sis sampai akhirnya sis mimpi tentang beliau. Itu sangat mungkin juga. Sama-sama Bro Henry. Kemudian Reski 149. Sis Brenda mau tanya, kalau sering mimpi melihat janin yang rapuh dan kecil itu pertanda apa? Padahal saya masih single, masih gadis. Kemungkinan itu ada hubungan karma dengan Sis Reski. Jadi sebaiknya sis doakan. Ini tergantung ya, kalau Buddhis bisa pelimpahan jasa. Kalau bukan Buddhis, tidak apa-apa, doakan saja. Semoga janin yang rapuh dan kecil itu terlahir kembali ke tempat bahagia. Jadi bisa jadi mungkin itu adalah anak yang pernah keguguran atau digugurkan di kehidupan lampau. Atau itu adalah keluarga, misalnya adiknya atau kakaknya yang sudah meninggal, itu bisa keluar di mimpi. Kalau kita sensitif, mereka mau kasih mimpi supaya mereka dapat doa atau pelimpahan jasa seperti itu. Ya, kemudian mungkin telepati dari Bante, kata Sis Mavin. Sebentar ya. Oh ini request to join. Maaf, hari ini saya tidak menerima joinan. Kalau ada yang mau bertanya boleh, boleh di chat atau boleh ditanda tanya itu. Andritan, Bro Andre, malam sis, kalau meditasi sering melihat orang yang tidak pernah kita temui, itu pertanda apa? Jadi bisa jadi beberapa hal. Kalau Bro Andre itu melihat orangnya itu dalam bentuk badan yang kuno, pakaiannya kuno, itu orang dari masa lampau kita. Atau kalau misalnya biasa, orang itu belum pernah kita temui, ya itu akan kita temui. Nah, Guardian Angel Bro itu bisa ngasih preview. Karena sering banget nih, bentar. Saya ketemu klien waktu saya jelaskan proses regresi itu, klien saya beberapa klien nih, nggak cuma satu. Dia bilang begini, Bu, saya ini deja vu loh Bu. Ibu udah pernah cerita begini sama saya di mimpi saya. Itu kerjaan Guardian Angel yang memberikan preview ternyata. Ya, jadi belum pernah beliau bertemu dengan saya, tapi begitu ketemu dan begitu saya jelaskan, ini kan udah pernah Ibu cerita nih di mimpi saya. Lah iya, Guardian Angelnya kasih preview gitu ya, jadi bisa saja. Huyang, sis kalau sering nampak angka 1111 artinya apa? Sering lihatnya di jam. Betul, ini yang tadi saya bilang, angka kembar. Pada saat itu Guardian Angel kita ada di dekat kita. Jadi sis Huyang itu boleh, atau bro ya, kayaknya perempuan mungkin nih. Sis Huyang boleh bertanya apapun pertanyaan lewat pikiran yang ditanyakan kepada Guardian Angelnya. Apa yang ingin diketahui atau apa yang ingin ditanyakan yang selama ini mengganggu gitu. Itu nanti jawabannya akan muncul. Tapi jangan maksa saat itu juga akan keluar jawabannya. Enggak ya. Jadi jangan berharap saat itu juga langsung. Nah, Sis Klesia bilang, saya sering lihat angka 1111, 444 terutama di jam mobil 222. Ya, betul. Nah, saat itu biasanya Guardian Angel kita ada sis dekat kita. Mereka itu memberikan tanda kepada kita bahwa mereka hadir di sini gitu. Jadi ya itu yang saya bilang, bertanya apapun pertanyaan yang selama ini pengen ditanyakan misalnya. Ya, jadi seperti itu bisa bro dan sis lakukan.
Sis Marvin juga ternyata sama. Iya, angka kembar itu menunjukkan mereka memberi tanda kepada kita, oh saya ada loh di sini, halo gitu. Kita tergantung kita peka apa tidaknya. Jadi itu sebabnya kenapa pentingnya meditasi, supaya kita menjadi peka dalam menginterpretasikan kehadiran mereka, message-message berita yang mau mereka sampaikan kepada kita, dan juga message-message yang muncul di mimpi. Nah, kalau mimpi sering menjadi kenyataan, ya itu harus diperhatikan dan diwaspadai. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan, karena nih saya menjawab permintaan, ada permintaan dari bro atau sis ya yang sering dengar. Waktu itu saya bahas apa gitu, terus saya bilang nanti kita bahas tentang Guardian Angel. Jadi makanya malam ini khusus dibahas tentang Guardian Angel. Minggu depan tuh cintanya beda. Nih Brokus lagi bikin sesuatu nih yang baru. Jadi kayaknya kita akan live itu hari Minggu depan ya. Mungkin di YouTube live. Jadi hari Senin minggu depan itu saya absen dari cinta dulu karena ada meeting untuk persiapan Twim Youth Camp. Nah, silakan bro dan sis yang mau tanya atau mau komentar tentang Guardian Angelnya masing-masing. Misalnya dikasih mimpi atau dapat intuisi, lagi diam-diam tiba-tiba kok muncul ya, harus bagaimana. Itu biasanya kalau kita bertanya-tanya mereka bisa jawab. Bro Christian Sugiono, sis kalau orang yang beruntung terus, berarti Guardian Angelnya banyak ya sis. Jadi ini begini bro, pengertiannya adalah kalau beruntung terus adalah karena perbuatan baik yang sudah bro Christian lakukan, baik di kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Jadi Guardian Angel ini kan mereka istilahnya menjaga kita ya. Saat mereka menjaga kita itu mereka sering kasih tanda-tanda nih, misalnya kita udah mau mulai belok-belok nih. Jadi kalau di meditasi waktu retret, nah saya nih jadi Guardian Angelnya bro dan sis. Kenapa? Kalau bro dan sis udah mulai belok-belok, saya yang lurusin lagi kayak gitu. Ya, jadi itu bukan berarti ya bisa juga Guardian Angel yang memberikan, mereka kan dewa. Dewa itu juga mau berbuat baik karena itu juga penumpukan parami atau perbuatan-perbuatan baik yang mereka bisa kumpulkan. Karena kalau mereka mau jadi dewa lama, mereka harus banyak berbuat baik. Jadi kesempatan itu bisa mereka lakukan dengan menolong manusia. Karena manusia ini banyak sekali bodohnya dan tidak taunya gitu. Kadang-kadang lupa dengan apa yang sudah mereka ketahui, sampai kalau digali gitu memorinya baru mereka mengerti. Jadi orang yang beruntung terus itu terus-terusan lakukan kebaikan-kebaikan, apapun kebaikan kecil yang mungkin bro anggap masa iya sih cuma ngangkatin sampah doang aja bisa termasuk berbuat baik. Lah iya, kalau itu sampah misalnya plastik tuh di jalan. Ini terjadi nih sama suami saya waktu kita baru dating di Amerika. Scott itu dulu belum COVID bro dan sis. Jadi kalau dia nemu plastik, dia suka pungut, buang ke tempat sampah. Ada paku di jalan, dia pungut, dikantongin. Jadi mikir, ini kok orang kayak pemulung ya gitu ya. Terus saya tanya iseng, kan saya tuh orangnya suka langsung bertanya, kenapa sih kamu mungut-mungutin begituan? Itu plastik, kalau kena orang lagi lari nggak lihat bisa kepleset celaka. Paku juga sama katanya. Kalau orang nggak waspada, banyak orang kan sekarang pegang HP itu sambil jalan, lagi lihat HP. Itu sama sekali nggak boleh karena bisa berbahaya, dia tidak waspada. Ada apa bisa keinjek, bisa kepleset gitu. Nah jadinya Scott bilang, ya kita tuh saya coba nolong orang supaya dia nggak celaka. Seperti itu bro dan sis. Jadi kecil-kecil seperti itu perbuatan-perbuatan baik. Tambahin, jadi kita akan beruntung. Jadi bukan berarti nanti banyak kali Guardian Angel. Dan benar, Guardian Angel itu tidak hanya satu bro dan sis. Semakin kita banyak berbuat baik, mereka akan mendatangi kita. Jadi
Jangan pernah berpikir, saya berbuat baik atau berbuat jahat, nggak ada yang tahu. Kita yang tahu dan guardian angel kita pun tahu. Makanya mereka sering ngingetin kita tuh lewat-lewat mimpi gitu. Sis Windali, Sis Brenda, kalau sering ada yang ngomong di telinga, apa itu pertanda dari guardian angel? Biasanya iya, betul. Betul banget. Jadi kalau itu ada yang kasih tahu, itu kalau sis auditory bisa mendengar suara mereka, yaitu yang saya bilang tadi, hati-hati. Ada 2 jenis suara. Yang satu suaranya itu lembut, penuh dengan cinta kasih dan ulas asih. Itu suara guardian angel. Tapi kalau suaranya itu malah yang mencelakai kita, itu tidak boleh didengar. Ya, jadi itu adalah yang ada tanduk-tanduknya itu loh sis, jadi hati-hati. Jadi yang kan sis tidak spesifik ya nulisnya, ada yang ngomong di telinga, apa yang diomongin. Kalau itu kebaikan, kalau itu memberikan kita pencerahan, pengertian, itu ya didengar, ya diperhatikan seperti itu. Lensley, 1717 angel number, nggak sis? Iya termasuk, pokoknya angka-angka kembar sis. 99, 10, 10, kita nggak sengaja lihat jam itu keluar. Saya sering banget lagi kerja gitu ya sama klien. Di sampingnya kan ada HP saya dengan jam. Nengok 10.10 atau 11.11 gitu, 12.12. Seringkali begitu. Nah, saya tahu guardian angel saya ada, ya sudah, terima kasih menjaga gitu. Dan biasanya ya mereka cuma membantu kita. Chandra Santoso, guardian angel ini berarti kemungkinan kita punya hubungan karma di masa lampau ya sis dengan dewa atau dewi tersebut. Ya, jadi guardian angel kita ini kriterianya bisa sudah bersama kita dalam banyak kehidupan. Atau mereka merupakan turun-temurun nenek moyang kita. Jadi mereka itu begitu sayang sama kita, jadi mau menjaga. Itu bisa. Nah biasanya saya kalau mempertemukan klien saya dengan para guardian angelnya ya pertanyaan-pertanyaan itu termasuk yang saya tanyakan. Jadi oke. Bro Rudi Kusuma, kalau pas baca doa tiba-tiba ada datang makhluk putih bersayap bercahaya, itu guardian angel ya sis? Kalau bercahaya ya. Jadi belum tentu bersayap selalu ya. Jadi tergantung nih kepercayaannya apa. Jadi tidak selalu guardian angel itu bersayap, tapi bisa makhluk putih bersayap bercahaya. Iya. Nah, pada saat doa mereka suka datang, betul. Jadi boleh bertanya. Bro Andre, Sis Brenda, bagaimana kita tahu kalau yang beri petunjuk guardian angel dewa atau bisa jadi asura atau peta? Nah, ini yang tadi barusan saya udah kasih tahu nih Bro Andre. Seandainya yang dia beritahu kepada kita itu penuh dengan cinta kasih dan welas asih, maka itu adalah guardian angel. Tidak akan mencelakakan kita. Tidak akan. Mereka berbuat baik, menjaga. Guardian namanya juga menjaga. Kayak guardian of the galaxy itu ya. Guardian menjaga kita. Tapi kalau mereka itu mencelakakan kita, misalnya seperti yang tadi saya bilang, kalau kita dalam argumentasi dengan seseorang dan ada suara bilang, udah pukul aja, itu bukan guardian angel. Ya, enggak mungkin guardian angel itu bikin kita celaka tuh, enggak mungkin. Jadi kita yang harus bisa mikir, oh ini ternyata bukan guardian angel kalau itu menyesatkan. Jadi hati-hati nih Bro Andre. Lirawati, malam sis, kalau sering memimpikan ortu yang sudah meninggal, tapi dalam mimpi seperti keadaan masih hidup dulu, apa membutuhkan pelimpahan jasa yang lebih banyak? Ya boleh saja. Terkadang mereka itu mau nengokin kita atau mungkin sis lagi kangen sama mereka jadi muncul, bisa. Tapi sebaiknya sih memang nggak dikasih mimpi ya, karena kalau masih mimpi itu mereka bukan dalam posisi alam-alam dewa yang baik sekali gitu maksudnya. Tapi bisa jadi kalau wajahnya itu muda, bersinar, bersih, itu dewa itu biasanya. Nah kalau sis misalnya mungkin juga sis kangen sama orang tua, mungkin saja jadi mimpi, ingat-ingat kejadian dulu itu masuk keluar di subconscious kita tuh, di theta ya, gelombang otaknya. Jadi bisa saja boleh tentunya membuat pelimpahan jasa, tidak ada salah dan ruginya. Si Sylvia malah mau tolong tanya Bu Brenda, angka 8787 termasuk nggak
pertanda apa semua orang mempunyai guardian angel? Iya, tadi saya sudah bahas. Semua orang itu punya guardian angel. Tapi kalau kita sudah tahu mereka ada, jaga sila gitu. Kemoralan harus dijaga. Karena kalau kita nggak jaga silanya kita langgar, mereka pergi. Atau misalnya kita dikasih tahu seperti guardian angel saya itu. Pergi, karena ngeyel sayanya dulu yang masih bodoh, nggak mengerti. Itu masih di awal-awal, masih muda sekali waktu itu di tahun-tahun 2000-an lah, di 2000-an gitu. Jadi 2004 saya baru tahu ternyata guardian angel saya yang ngasih tahu, yang satu pergi karena saya dikasih tahu tidak pernah mau dengar. Nah itu kan rugi dong kitanya ya. Nah kalau udah dikasih tahu ya dengarkan gitu. Namo Buddhaya Sis Brenda, mau tanya bagaimana cara kontak dengan guardian angel dan berbicara dengan mereka. Wah ini sudah spesifik ke pekerjaan saya. Saya tidak buka di umum. Nanti datang ke sesi saya ya, bagaimana cara kontak dengan guardian angelnya. Sebenarnya kalau lewat meditasi juga bisa sih, kalau misalnya nggak mau datang ke sesi. Jadi kalau cuma jangan diarahkan ke sana. Karena kalau kita meditasi kan mau pemurnian batin ya bro dan sis. Bahkan kalau saya waktu membimbing retret bareng Bante itu saya terjemahkan. Ada orang-orang yang melihat dewa, ada orang-orang yang melihat malaikat, ada orang yang melihat cahaya, warna, apa, semua harus di 6R. Karena kalau enggak nanti menjadi gangguan, meditasinya enggak bisa maju-maju begitu ya. Jadi itu bisa kontak dengan mereka sih sebenarnya lewat meditasi. Siu Chen Riani, Namo Buddhaya, boleh tanya apakah kita akan bertemu kembali dengan ortu kita di kehidupan berikut? Dan kata orang jika orang sudah meninggal, katanya jika dalam mimpi harusnya tidak bisa bicara. Apakah demikian? Ya tergantung ya. Ya, jadi kita itu selalu akan bertemu dengan orang-orang sesuai dengan perasaan yang ada. Karena mau itu sayang, kasihan, benci, sakit hati, dendam, apapun, sebel, kesel, nah itu akan ketemu lagi tuh pasti. Jadi makanya kenapa kita itu di dalam kehidupan ini kita menetralkan perasaan-perasaan apapun supaya tidak menjadi ikatan baru di kehidupan mendatang. Jadi kalau kita memang sudah capek, nggak mau lahir-lahir lagi di samsara, udah bosen gitu ya dengan kehidupan manusia yang beragam ini, ya jangan bikin janji apapun atau ikatan apapun, karena itu bisa mengikat kita lagi. Nah tetapi kalau saya sama orang tua saya hanya berlaku sebaik yang saya bisa untuk mereka di kehidupan sekarang. Jadi saya tidak mau lagi bikin aditana atau tekad, wah nanti kita ketemu lagi di kehidupan mendatang jadi orang tua dan anak, itu saya sudah tidak mau. Karena saya berusaha bahwa kehidupan ini kehidupan manusia saya yang terakhir. Nggak mau lagi hidup-hidup capek jadi manusia itu ternyata. Jadi begitu, bisa kalau mau ketemu lagi dengan orang tua, dan kalau masih ada perasaannya masih bisa. Kata orang jika sudah meninggal mimpi harusnya tidak bisa bicara. Iya, karena mereka itu cuma nengokin istilahnya. Orang tua yang sudah meninggal lihat kita itu cuma nengokin. Dan kita kadang-kadang kangen sama mereka. Tapi jujur bro dan sis, saya itu tidak kangen sama papa, cuma mengingat kebaikan jasa-jasa yang beliau telah lakukan kepada saya dan keluarga tentunya. Jadi nggak ada lagi pikiran pengen ketemu lagi sama si papa tuh enggak. Karena ya sudah, beliau sudah bahagia gitu ya. Jadi kalau beliau sudah terlahir di alam bahagia, ya sudah, jangan dipengen-pengenin ketemu lagi. Kan ada orang, Bu, saya datang ke ibu karena saya pengen ketemu sama papa saya yang sudah meninggal. Waduh, saya nggak bisa tuh kalau begitu. Orang meninggal di alam mana kan kita nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang saking kuatnya itu bisa. Tapi saya tidak mau sesi hanya untuk itu, karena itu menimbulkan kemelekatan sebenarnya. Ya,
yang seharusnya kita lepaskan, seperti itu. Lollipop, sis, kalau kita mimpi terus bangun tiba-tiba kayak masuk ke dimensi lain, terus capek banget, terus beberapa tahun kemudian di kejadian itu diberitahu guardian angel, betul. Jadi nah makanya saya mau saran, jangan keluar. Out of body experience itu, bro dan sis, itu tidak baik sebenarnya. Kalau mau tahu tentang OBE itu bisa dengar YouTube-nya Anita Murjani dalam bahasa Inggris tentunya. Jadi dia itu seringkali mengalami out of body experience yang seharusnya jangan. Karena kalau keluar, kesadarannya keluar itu seperti kita saat meninggal, kesadaran kita keluar nih badannya kosong, nggak ada kesadaran. Nanti ada makhluk yang cari badan nih bisa masuk, jadi bisa kesurupan. Jadi mau masuk lagi nanti susah. Nah, kalau misalnya seandainya seperti itu, sebaiknya ya bangun beneran. Capek gak karena diajak jalan-jalan? Jangan mau diajak jalan-jalan. Ya, itu berapa tahun kemudian kejadian. Ya itu karena memang dikasih preview sama guardian angelnya sis. Tapi kalau bisa bilanglah jangan dibawa kesadarannya kemana-mana gitu. Karena jangan sampai badan kita sudah menjaga sila, menjaga apa, tiba-tiba badannya dipakai sama makhluk lain, kan nggak baik ya. Jadi jangan. Lollipop siang, maksudnya kejadiannya terjadi beberapa tahun kemudian. Terus kadang mimpi suka lupa dalam beberapa menit habis kecapekan. Menurut sis gimana? Ya harus diingat dan dicatat, makanya begitu bangun tidur langsung nyatet. Supaya bro dan sis itu nantinya pada saat mengingat kembali, jadi tahu nih, oh iya waktu itu mimpinya ini, tanggalnya sekian gitu ya. Jadi supaya bisa di cross check dari mimpi sampai terjadi itu jedanya berapa lama. Nah mereka kalau kasih message itu ya kita harus betul-betul perhatikan. Karena bisa menjadi bantuan buat kita sebenarnya. Oke, Siu Chandriani, saya sering bermimpi ortu saya, tetapi dalam mimpi saya tidak mengetahui ortu sudah meninggal, cuma mereka menjadi lebih muda. Apakah kita dapat mengetahui ortu kita berada di alam mana? Nah ini yang saya bilang. Yang penting, sis melakukan kebaikan-kebaikan, berdana atas nama almarhum orang tua, fangseng atas nama orang tua. Saya selalu begitu. Nggak perlu tahu mereka ada di alam mana, karena kalau sis tidak punya kemampuan itu melihat ya udah nggak usah lah ya. Yang penting sis terus menerus melakukan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Ya seperti itu sebaiknya yang sis Yuchen lakukan. CLN Tan, malam sis mau tanya. Kalau guardian angel pergi apakah bisa kembali lagi? Atau mungkin bisa nambah guardian angel kita kah? Bisa. Jadi kalau misalnya udah pergi udah nggak bisa balik lagi. Seperti yang tadi saya cerita tuh, guardian angel saya udah pergi satu waktu tahun 2004 tuh. Waktu saya belajar LBL. Makanya di belakang nama saya kan ada LBLT, itu adalah Life Between Life Therapist. Ya kalau mau tahu Google aja Life Between Lives, terus kemudian Michael Newton itu adalah almarhum guru saya sebelum beliau meninggal. Beruntung sekali saya pernah belajar sama beliau. Jadi pada saat sekolah LBL itulah baru saya bisa mengenali siapa guardian angel saya dan apa message yang mau mereka sampaikan. Jadi kitanya yang harus peka tentang message yang mereka berikan. Seperti itu ya. Mungkin menambah guardian angel ya bisa. Rajin-rajin meditasi cinta kasih. Karena pada saat kita memancarkan cinta kasih, welas asih, ya mereka nyaman dengan kita, ya mereka bisa menjadi dewi atau dewa pelindung kita. Rudi Kusuma, dulu pernah mimpi lihat diri sendiri meninggal, tapi dengan muka yang berbeda dan negara yang berbeda. Itu past life kita ya sis, iya bisa. Memang wajah kita beda, negara kita beda, bajunya beda. Pernah beberapa kali dengan muka dan negara yang berbeda. Ya benar begitu memang. Jadi enggak apa-apa, itu bisa muncul memang di mimpi. Idem sis Brenda, sis Mavin, kita tos sis. Pengen gak jadi manusia? Ayo semangat meditasi, keluar kita dari samsara di kehidupan sekarang. Capek jadi manusia.
Sis Mavin bilang, kalau saya pernah mimpi mertua dan cuma lihat beliau sedang ikut kelas di alam atas kayaknya. Soalnya saya mendengar suara, sujud terakhir untuk mertua, udah gitu bangun deh. Bagus. Ya artinya kalau beliau sudah ada di alam bahagia, kita hanya ikut mendoakan semoga mereka terus di sana untuk waktu yang lama. Tambahin terus kebajikan untuk mereka, dan kalau mereka ada di dekat kita, mereka ikut senang. Begitu mereka senang, mereka bisa mempertahankan kebahagiaan mereka lebih lama di alam sana, di alam bahagia itu. Jadi kita membantu mereka mengkondisikan ada di alam-alam yang berbahagia. Anumodana, sama-sama Sis Yuchen. Reski, Sis kadang-kadang kan mimpinya berkebalikan dengan kenyataan. Itu bagaimana ya membedakan bahwa mimpi yang ini akan sesuai atau berkebalikan? Waduh. Ini unik ya. Mimpinya kebalikan nih, guardian angelnya jahil nih. Jadi ya harus bro perhatikan, atau bro Reski ini perhatikan. Ada memang guardian angel itu sebenarnya aslinya kan manusia juga. Mereka iseng, bisa iseng. Ada yang jahil, ada yang serius gitu. Ada yang playful, yang lucu, yang fun tuh ada. Jadi mereka kalau iseng begitu ya bro yang harus perhatikan isinya apa. Misalnya isinya bro akan pergi kemana? Kenyataannya nggak pergi. Oh ya sudah, nanti kapan-kapan ya udah pergi aja beneran gitu. Jadi itu karena bisa jadi guardian angelnya yang iseng pengen kita supaya kita itu lebih lebih bisa berpikir tentang message yang diberikan. Dedianto Wijaya, Bu Brenda, kalau Ciamsi bagaimana pandangan saya? Wah, susah ngomongnya nih Bro Dedi. Jadi ini pengalaman saya ya, Ciamsi. Ciamsi itu yang belum tahu adalah bambu-bambu yang bertuliskan nomor. Kemudian nanti sesudah kita kocok-kocok gitu, kita nanya nih pertanyaan apa yang mau kita tanya, kocok-kocok-kocok, terus nanti bambunya satu keluar. Nah pada saat satu keluar lihat nomornya apa, nanti kita ambil nomornya. Nah itu penuh dengan puisi-puisi biasanya. Jadi sebetulnya Bro Dedi, saya tidak percaya sama Ciamsi. Tapi saya nggak boleh bilang saya nggak percaya. Satu kali. Itu tahun 2002, akhir. Waktu itu, pada saat itu saya sedang dalam proses perpisahan dengan mantan suami. Saya waktu itu ikut tur pergi keliling wihara di Jawa, di Pulau Jawa. Pada saat itu kita mampir ke Tuban, wihara Tuban, yang ngadepnya ke laut tuh, ke Kuankong kalau nggak salah. Di sana saya iseng-iseng saya Ciamsi, karena kan saya dasarnya itu nggak percaya. Tapi saya iseng-iseng saya Ciamsi, pengen tahu apa katanya ini. Terus udah gitu, begitu dibacain, saya kaget luar biasa. Karena message-nya, kalau mau pergi jauh, uruslah surat-surat penting. Saya waktu itu memang sudah request, sudah minta saya dipindahkan kerja luar Indonesia. Waktu itu di Adidas, saya lagi memang minta sama bos saya dalam proses perpisahan dan saya mau pindah keluar, entah ke Amerika, entah ke Jerman, karena Adidas kan di Jerman. Jadi kemudian ya itu message-nya waktu itu sedang dalam proses perpisahan. Jadi wah ini surat pisah nih benar-benar harus selesai dulu sebelum saya pergi. Saya tidak punya pikiran apapun. Bulan Maret keluar suratnya tahun depannya. Bulan Mei saya dipindahkan pergi ke Amerika. Bulan Juni saya berangkat ke Amerika. Waktu itu pun lucu. Saya dapat tawaran dua. Satu dari Jerman, satu dari Amerika. Yang dari Amerika menjanjikan sekali dan saya memang kepengen tinggal di Amerika. Kalau di Jerman udah pernah 3 bulan, jujur saya kurang suka dengan Jerman. Karena di weekend itu sepi banget, nggak ada toko. Waktu itu saya masih doyan belanja sebabnya. Jadi saya pilih yang di Amerika. Dan ternyata saya ketemu sama suami saya yang sekarang di sana. Jadi itu message itu dari Ciamsi satu-satunya yang saya percaya.
tapi tempat lain mohon maaf saya udah nggak ciamsi-ciamsi lagi. Little Wyvern. Hai Sis Brenda, saya pernah memimpikan papa saya almarhum. Beliau mukanya bersih, muda, dan berbaju perang ala Kuan Kong. Beliau memberikan saya singa putih dan berkata, mulai sekarang dia yang akan jaga kamu. Apakah guardian bisa diberikan begitu? Bisa. Betul Sis. Bisa saja karena itu adalah singa putih ini adalah penjewantahan dari beliau. Karena beliau itu kan udah jadi dewa nih sekarang karena mukanya bersih, muda gitu ya. Terus beliau bisa mungkin di sana punya posisi ya. Jadi beliau bisa mengirimkan dewa-dewa yang bisa membantu menjaga Sis. Jadi ya itulah guardian angelnya Sis. Oh sorry. Sis Brenda, kalau mimpi dragon lalu nggak lama ada kilauan mutiara 3 dikasih ke saya, artinya apa? Waduh, berkah banget Sis. Itu harus disimpan. Oh ya, saya nggak sebut nama karena nggak mau disebut nama. Jadi bagus banget mutiara 3 dikasih ke saya. Semua di alam semesta ini, kalau jumlahnya 3, itu memang seperti itu. Contoh, 3 kalau di cerita-cerita Kristiani itu ada 3 malaikat. Kemudian ke dalam Buddhism itu ada Buddha, Dhamma, Sangha 3. Hio itu makanya dipasangnya 3. Kemudian ada juga banyaklah angka-angka 3 itu. Jadi 3 mutiara ini adalah berkah buat Sis. Pasti setelah Sis mendapatkan itu, mutiara itu akan mendapatkan berkah. Ya dalam segala hal, mungkin kesehatan, mungkin kekuatan, mungkin rezeki. Apapun itu bisa menjadi yang harus disimpan dan berterima kasih. Ya, jadi itu guardian angel Sis ada memberikan. Ada memang saat unik di session saya itu beberapa kali klien-klien saya itu menerima sesuatu dari para guardian angel mereka yang itu bermanfaat buat mereka di kehidupan sekarang. Ya, saya tidak usah sebutkan siapa dan apa yang mereka terima. Oke. CLN Tan, Sis Brenda, kalau kita mimpiin seseorang terus menerus, apakah orang tersebut lagi kangen sama kita kah? Sebelum tidur, memang kepikiran orang yang dimimpi tersebut. Itu mah karena kangen aja. Jadi makanya bisa dikasih mimpi, tetapi harus waspada apakah orang ini single atau sudah double. Kalau sudah double ya harus dihindari, jangan didekati ya. Karena memang kadang-kadang kita mimpi, ini yang saya bilang sebenarnya sampah pikiran. Kita lagi mikirin apa gitu ya, malamnya muncul di mimpi kayak gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah ini yang saya sering bilang itu adalah sampah-sampah pikiran kita. Jadi orang yang kita pikirkan itu. Bro Chandra ini lucu nih. Kalau sering mimpi ketemu artis atau penyanyi Korea yang cantik-cantik dan terkenal, artinya apa ya? Apakah tandanya karma baik mau berbuah? Ini karena bro itu terngiang-ngiang mengingat kembali wajah mereka. Jadi ini yang saya bilang sampah pikiran masuk ke dalam mimpi. Jadi itu artinya karma baik mau berbuah. Ya mudah-mudahan aja ya, semoga. Tapi biasanya itu karena kemelekatan kita kepada apa yang kita tontonin, apa yang kita lihat itu melekat sekali di dalam subconscious kita, itu bisa keluar di dalam mimpi. Tiger Power, Sis Brenda mau tanya lagi. Misal kita kesel sama orang yang menyakiti kita, terus kejadian buruk terjadi kepada orang tersebut. Apakah itu juga karena dibantu guardian angel? Tergantung. Jadi kalau kita jaga sila, guardian angel kita ini bisa melekat sama kita, menjaga kita dengan baik. Mereka tahu kalau kita lagi disakiti dan bisa saja. Tapi ya tentunya orang itu sudah menyakiti nih. Kemudian dia kan kena perbuatan buruk, kena karma buruk kan. Ya tentu aja dia akan menerima akibatnya. Ya tapi bisa juga memang bantuan dari guardian angel. Tapi rata-rata sih guardian angel nggak mencelakakan orang. Rata-rata. Karena begini, yang saya tahu,
Seringkali, ini lucu nih klien saya, beberapa orang kejadian. Dia bilang saya dikasih mimpi ketemu sama wanita yang sekarang saya lihat mukanya Ibu Brenda di mimpi saya. Kok bisa ya katanya? Iya, artinya guardian angel orang itu dengan guardian angel saya nih ngobrol-ngobrol. Mungkin guardian angel orang itu mencari tahu siapa nih yang bisa membantu nih. Nah, guardian angel saya bilang, ini orangnya yang bisa ngebantuin. Jadi bisa begitu, itu kejadian beberapa kali sebabnya. Jadi guardian angel ini mereka juga saling berhubungan dan bisa mereka itu membantu sebenarnya. Jadi kalau kita lagi kesulitan, kita tanya siapa ya kira-kira yang bisa membantu kita dalam kesulitan ini. Tiba-tiba gak lama muncul nama seseorang atau wajah seseorang. Oh iya, saya mesti cari dia. Nah, itu kadang-kadang bisa guardian angel kita yang bisa ngeluarin. Mereka saling bekerja sama seperti itu. Ya, jadi jangan berpikir guardian angel akan mencelakai orang lain. Itu tidak. Oke, Bro Rudy, makasih banyak ya sis dengerin sis sharing. Tiba-tiba badan dan pikiran tercerahkan. Kayak ada yang harus dilakukan gitu. Sadu. Si Sylvia, Bu saya pernah ciamsi bagus tapi kenyataannya kok sering berbeda ya Bu. Nah itulah, saya tidak percaya lagi dengan ramalan. Ciamsi itu seperti ramalan sis. Jadi yang tadi saya bilang, saya tuh sebetulnya aslinya tidak pernah percaya dengan ciamsi. Makanya itu bisa PHP kan isinya bagus-bagus rata-rata ya. Cuma satu itu benar-benar ciamsi yang tadi saya cerita itu yang benar-benar mau pergi jauh surat harus diberesin. Wah, itu benar banget dan akhirnya saya mengerti. Kalau saya tidak beresin itu surat sebelum ke Amerika, jadi saya tidak bisa nikah nih sama suami saya. Cuma karena saya sudah punya surat pisah, saat saya mau nikah sama suami saya resmi di kedutaan juga kan ada dilegalisir. Jadi seperti itu. Gitu, jadi si Sylvia, udah jangan percaya-percaya ciamsi deh. Jangan percaya-percaya ramalan deh ya. Nah, kita tuh harus banyak berbuat baik saja. Nah, Henry Chen, Bro Henry, thank you Mami Brenda. Mami adalah angel tidak bersayap bagi kita sekeluarga yang semangati kita untuk terus berlatih dan menanam kebajikan. Terima kasih Mami, sama-sama anakku. Jadi bro dan sis, saya tuh menganggap semua orang yang ada di dalam keluarga Twim itu adalah anak-anak saya. Jadi kalau saya membimbing itu nggak pakai dibeda-bedakan, semuanya sama. Betul-betul seperti yang ada di Karania Metasuta, bagaikan seorang ibu melindungi putranya yang tunggal. Itu saya meresap sekali suta itu, karena saya betul-betul kan saya tidak punya anak kandung di kehidupan ini. Jadi saya menganggap orang-orang yang ada di Twim itu, mau itu tua, mau itu muda, mau itu seumur, mau itu apa, menganggap mereka adalah anak-anak saya. Jadi kalau saya menganggap mereka anak-anak saya tidak membedakan. Aja apa yang saya ketahui saya kasih tahu seperti itu ya, jadi tidak membedakan. Little Wyvern, terima kasih sudah menjawab penasaran saya sis Brenda. Kembali kasih sis Julia. Ini pertanyaan terakhir karena sudah jam 8 ya. Malam sis Brand mau tanya kalau mimpi lihat matahari dan bulan bersamaan apa artinya? Sis mah tahu udah jawabannya, kenapa mesti tanya saya? Gerhana tuh sis. Sis Julia nih, sis Julia ini salah satu orang yang punya bisa tahu sebenarnya. Udah nggak usah ragu nanya-nanya saya lagi, nggak usah ragu nanya-nanya siapa. Bulan matahari barengan lah ya gerhana lah sis. Bro Rudy, aduh nih saya bilang terakhir tapi jawab aja ya yang ini ya. Dulu pernah mimpi dikejar sama makhluk-makhluk halus yang seram, tiba-tiba ada Buddha tolong saya dengan naik ke punggungnya. Tiba-tiba jadi gede Budanya, bangun dari mimpi, air mata mengalir deras. Ya bagus, itulah keuntungan dari kita. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha adalah sesungguhnya pelindungku. Jadi itulah yang harus diingat. Kita selalu membacakan parita-parita dan doa-doa. Kalau kita sungguh-sungguh menyatakan kebenaran ini, semoga selamat sejahtera. Itulah yang terjadi. Ya, oke. Ada yang bilang kalau mimpi kalau tidur nggak mimpi normal nggak?
Ya normal lah, artinya tidurnya itu pulas. Gak ada sampah-sampah memori yang muncul. Sis Lili lucu nih, Guardian Angel kadang berasa Satpol PP, barisnya rapi. Tiger Power, terima kasih Sis Brenda. Semoga karma baik saya berbuah tepat pada waktunya supaya bisa ikutan retret meditasi di Bali. Sadu. Ya, memang harus meditasi. Kalau tidak meditasi, kapan kita mau keluar dari samsara ya? Jadi saya merasa ada yang selalu jaga nih, katanya Sis Lili juga. Kiriman ilmu hitam. Udah deh, nggak usah ngomong soal ilmu hitam lah. Kalau kita jaga sila, nggak usah takut sama yang aneh-aneh begitu ya. Seperti itu. Oke, jam sudah menunjukkan jam 8:05. Jadi seri cinta malam ini saya sudahi. Minggu depan hari Senin tidak ada seri cinta. Hari Senin, tetapi kita akan YouTube live dari center. Itu nanti diatur sama Bro Kusyanto. Katanya ada sesuatu yang berbeda nanti. Jadi ditunggu aja hari Minggu. Nanti saya akan diskusi sama Bro Kus apakah kita perlu bikin flyer atau apa. Kebetulan hari Minggu ini kami ada meeting yayasan di center. Jadi abis itu kita akan langsung live. Ya, saya, Bro Kus, dan Bro Har. Nanti itu akan langsung kita live dari Damasuka Indonesia Center. Oke, terima kasih kepada semua komentar dan pertanyaannya. Semoga menjawab pertanyaan tentang Guardian Angel. Dan seri cinta malam ini saya tutup dengan mengucapkan terima kasih kepada semuanya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kepada para Guardian Angel yang sudah membantu kita dalam menjalankan kehidupan ini sebagai manusia. Semoga semuanya bisa memaafkan apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa ini, termasuk para Guardian Angel kita. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran atau Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa.